Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, Tante harap adik-adik di rumah dan kita semuanya sehat-sehat ya. Wah, senang sekali Tante masih bisa ketemu adik-adik hari ini. Nah, oh iya, adik-adik mungkin sudah ada yang mulai masuk sekolah ya. Walaupun sekolahnya masih di rumah. Ada yang masuk TK. Siapa yang masuk TK ya? Wah, banyak ya. Ada yang masuk SD. Ada siapa yang masuk SD? Coba angkat tangannya masuk SD. Wah, banyak juga. Ada yang naik kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Dan ada kakak-kakak juga yang naik SMP. Wah, adik-adik, walaupun sekolahnya tetap di rumah, adik-adik harus tetap semangat ya, belajar dengan baik. Nah, saat ini kita mau mendengar panggilan Tuhan untuk bersama dalam ibadah hari ini. Kita mau sama-sama bernyanyi lagu Dengar ya panggil nama saya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau
bersatu dalam doa. Adik-adik ikutin tante dari rumah ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang masih boleh kami terima sampai hari ini. Tuhan, terima kasih Kau juga telah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, lagu yang tadi kita nyanyiin ada dibilang gini. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, sama seperti tema kita hari ini adik-adik. Kasih Tuhan untuk kita anak-anaknya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan itu begitu mencintai kita. Kasihnya sangat besar buat kita, sangat indah buat kita. Kita mau sama-sama bernyanyi lagu Kasih Yesus indah indah oh indah. Adik-adik bangkit berdiri lagi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, terkadang kita masih sering melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan ya. Baik dalam perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, bahkan dalam pikiran kita adik-adik. Saat ini kita mau mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Hari ini yang akan memimpin kita dalam doa Rio. Silakan Rio. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengakui kesalahan kami, dan Tuhan seringkali kami berbuat nakal kepada kakak dan adik, dan juga kami sering melawan orang tua, tidak menurut kepada orang tua, dan kami juga sering malas belajar. Dan juga Tuhan berkati
kami juga supaya tidak mengulangi kesalahan itu, dan ampuni kami atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Rio. Nah adik-adik, untuk setiap kita yang mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tante mau bacain berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Adik-adik, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena Tuhan mencintai kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Kita mau sama-sama nyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yuk mari kita bersama-sama bernyanyi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante James. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Ku ingin dengar cerita. Yuk adik-adik boleh sambil lipat tangannya ya. Adik-adik, mari kita siapkan hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat bersama-sama berkumpul, memuji Tuhan, dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami
untuk dapat mengerti firman Tuhan dan menjalaninya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita sama-sama ucapkan ayat hafalan. Diambil dari Markus 16 ayat 15c. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayo semangat ya, hafalkan ayat hafalan agar adik-adik terus semangat menjalani hari-hari dalam firman Tuhan dengan Tuhan senantiasa menyertai adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan cerita diambil dari kitab Markus. Ayo, yang sudah bisa baca, kita ambil kitab Markus. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Dilanjutkan Markus 6 ayat 53 sampai 56. Adik-adik yang sudah bisa baca, nanti baca ya di rumah. Dan untuk adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama papa. Yuk, sama-sama kita simak ceritanya. Rasul-rasul kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi supaya dapat beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Hari sudah makin malam dan tidak ada makanan. Lalu mereka mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada semua orang. Begitu pula dengan kedua ikan dibagi-bagikannya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh sisanya. Dan juga ikan-ikan. Yang makan saat itu adalah 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang, mendarat di Genesaret, berlabuh di sana. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu, mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya Ia berada, kemanapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, semua memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Adik-adik, dari cerita Alkitab yang kita sama-sama simak tadi, ada 2 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi kita semua. Ayo, adik-adik bisa sebutkan gak ya
contoh Yesus mengasihi kita. Bisa melalui siapa saja, bisa melalui mama, melalui papa, melalui kakak, melalui adik, melalui orang-orang di sekitar kita. Ya, mama, contohnya apa? Mengasuh kita, merawat kita dengan kasihnya. Juga papa bekerja untuk kita, mencari nafkah. Apalagi zaman saat ini, papa mama lebih banyak membimbing adik-adik di dalam belajar bersama dengan ibu guru yang melalui online. Apalagi ya, tukang sayur yang lewat rumah, dia melayani kita untuk dapat mama papa belanja kebutuhan rumah kalau tidak ke pasar. Ya, begitu banyak bukti kasih Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi kita semua. Sekarang kita mau sama-sama ucapkan ayat hafalan. Akan dibantu oleh teman kita, Jordan. Silakan, Jordan. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 6 ayat 34c. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Adik-adik, kita tutup dalam doa. Terima kasih Yesus, melalui firman-Mu hari ini, kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami semua. Kiranya kasih-Mu juga dapat kami berikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Tolong kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tante James buat firman yang sudah diberikan. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang kasih Tuhan buat hidup kita. Tuhan juga mengasihi kita lewat orang-orang di sekitar kita adik-adik. Nah, karena itu adik-adik tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu mengasihi adik-adik dan Tuhan selalu menolong adik-adik. Kita mau menyanyi lagu penutup, kita menyanyi lagu Kasihnya seperti sungai. Yuk semuanya bangkit berdiri.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik harus selalu ingat kalau Tuhan selalu mengasihi kita dan selalu menolong kita. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu menjaga kami, menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan berkati juga adik-adik sekolah minggu yang masih terus belajar di rumah. Kiranya Tuhan terus berikan mereka semangat, Tuhan terus berikan mereka sukacita untuk mereka boleh tetap rajin belajar walaupun hanya di rumah saja, tidak bertemu dengan teman-teman, tapi Tuhan terus menjaga mereka, memberkati mereka dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati selalu kesehatan kami, Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti tadi Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mau belajar untuk mengasihi orang lain dengan cara memakai masker. Dengan cara memakai masker, kita juga mengasihi orang lain, kita juga mengasihi diri kita agar terhindar dari virus-virus ini ya adik-adik. Nah adik-adik selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati, sehat selalu adik-adik.